tau nggak kenapa 80% seller baru yang jualan di e-commerce itu bukannya sukses, malah gagal. Bener nggak? Jadi kayak, kan kalau dibilang kayak sadis banget ya persentasenya ya, kok orang lebih, itu berarti kan susah nih. Banyak yang gagal daripada sukses dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya hal ini bisa dihindari kalau kalian ngerti 5 hal yang bakal gue bahas. Oke, nah sebelum gue bahas isinya apa, pastiin dulu lu buat klik subscribe dan aktifin loncengnya ya. Oh ya, karena ini gue bakal bahas sesuatu yang sebenarnya basic tapi fundamental banget. Makanya lu pastiin lu nonton sampai akhir. Karena dari tengah dan di akhir gue bakal spill ada beberapa hal yang benar-benar penting banget yang kalau lu nggak tahu tuh ini toko lu bener-bener susah berkembang deh. Jadi gini, kenapa tadi gue bilang 80% gagal? Karena gini, persaingan di online sama di offline itu bener-bener sesuatu yang beda banget. Kalau di offline kan, gimana ya, kayak kalau kita tuh punya lokasi bagus, toko lu gede, gitu kan, kemungkinan gagalnya kecil, bener nggak? Apalagi kalau udah punya nama. Nah, sedangkan di online, itu kan nggak kayak gitu ya. Jadi kayak kita tuh bener-bener bersaing langsung sama semua orang se-Indonesia, bahkan sedunia gitu kan, buat dapat pembeli. Makanya sering banyak orang yang ngerasa kalah gitu kan. Terus nanti ujungnya playing victim. Nah, tahu kan, suka ada kan yang kayak gitu kan. Nah, terus emang apa sih sebenarnya yang bikin orang itu gagal gitu ya? Atau apa penyebabnya? Penyebabnya nomor satu biasanya adalah karena produk yang nggak market fit. Karena kita di MIA salah satu agensi UMKM mungkin yang sekarang yang terbesar di Indonesia. Gitu kan, banyak banget brand atau seller yang masuk ke kita. Dan jujur, ketika ngelihat produknya, kadang kita sendiri juga kayak gimana ya? Kadang suka geleng-geleng kepala gitu kan sampai kayak, emang nih produk bisa dijual ya? Dan jujur, apa yang kita pikir nggak bisa dijual, bisa jadi dijual. Gitu. Kita juga salah, kita juga manusia gitu kan. Tapi kita juga banyak menemukan kayak produk-produk yang ini kagak mungkin deh laku. Dan terbukti. Terus emang nggak dibilangin sama orangnya? Gua bilangin. Bedanya kita sama yang lain adalah kita tuh bukan agensi yes boss yang kalau lu datang, lu bilang, gue mau rame, bisa nggak? Bisa. Kita mah gak bakalan kayak begitu. Justru kalau lu datang, terus kita bilang, ini jujur susah laku, lu mau apa kagak? Disemprot duluan sama kita. Galak, nggak juga sih, tapi buat kalian juga dengan kayak gitu, jadi kalian tahu, oh, kalau kayak gini tuh, jadi lu, daripada seru gini ya, daripada lu investasi gede, ini lu ganti produk deh yang mungkin bisa lebih gampang dijual. Kan buat kalian juga, bener nggak? Nah, di kita tuh seperti itu. Jadi salah satu gagal adalah produk nggak market fit, di mana gue lihat banget banyak banget seller bikin produk yang kadang ya itu nggak sesuai sama pasar. Bahkan ada beberapa produk yang berani menantang. Waduh, gila ya, kayak menantang maut gitu kan. Kenapa gue bilang itu contoh? Kalian ingat kan industri skincare tuh lagi growing banget ya, lagi booming banget gitu kan. Gue pernah ada satu klien yang waktu itu gue bilang, Pak ini jujur loh, ini lu susah laku, kagak bakalan jalan. Enggak, gue yakin. Ya kalau udah bilang yakin ya mau gimana lagi ya. Bener gak? Kan dia bilang dia yakin. Dan kebenaran, kagak jalan. Karena yang dia bikin adalah skincare khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Kenapa gue bilang itu susah? Lu tahu sendiri. Semua dokter ketika bumil sama menyusui bilang, Bu, gak usah pakai skincare. Gak usah cingklong-cingklong. Suaminya juga ngerti kok. Terus dia bilang, oke, gue yakin bisa. Ya susah lah lu ngelawan kodrat. Kebayang ya poin gue ya. Jadi satu, lu bener-bener harus bisa bikin produk yang market fit. Terus gimana cara bikin produk yang market fit? Ya lu riset lah. Semua produk tuh bisa dicek gitu zaman sekarang. Tuh lu lihat dari Google Trend, pencariannya kayak gimana, ininya seperti apa yang bakal rame, apa yang nggak bakal rame gitu kan. Dengan cara kayak gini kalian bisa lihat gitu kan. Jadi bener-bener butuh ngeriset gitu loh, riset produknya kira-kira ketika lo bikin rame nggak ya gitu loh. Itu adalah satu hal yang perlu dilakukan. Dan gue lihat jarang banget seller ngelakuin hal ini, tapi mereka tuh lebih banyak kayak yang apa ya, yaudah lagi adanya apa, ya udah itu aja daripada nggak ada gitu. Masalahnya kalau modal lo unlimited nggak masalah, kalau modal lo terbatas, bener riset deh. Lu riset, nah terus ya setelah produk apalagi yang di riset? Yang kedua adalah lu riset kompetitor lu. Contoh, gue mau jualan, misalnya gue mau jualan apa? Oke, gue mau jualan laptop canggih. Lawan gue siapa? Apple, mati gue. Gitu kan, bukan apa-apa sih, tapi kalau gue mau jadi market, kan maksud gue gini ya, setiap brand ada positioningnya, kemana. Mau cari yang mana nih? Lihat di dalam kolam yang kalian mau masuk itu, yang kalian mau jual itu udah ada penguasanya belum? Contoh,
Gue pernah lagi nemu. Kalian tahu ya kalau ngomongin skincare lokal muslim, siapa yang kalian kepikiran? Wardah. Itu udah jadi kayak apa ya? Penguasa. Terus pernah ada seller yang mau mencoba skincare buat muslim menantang Wardah. Wah, berat jenderal. Justru kalau mau adalah kembang. Jadi kalau gitu gue jangan, kan semua produk juga udah ada yang penguasa. Kata siapa? Kalian cari deh, zaman sekarang ini sebenarnya kalau lo mau jualan, itu ada yang namanya market itu semakin niche, semakin spesifik, itu kadang belum banyak yang main. Carilah di situ. Semakin spesifik satu pasar, itu semakin mudah untuk kalian jadi market leader. Contoh gini deh, kayak sesimpel kayak gini ya, lo ngomong agensi yang ngerjain digital marketing UMKM. Kalau ngomong sekarang, gua pasti bakal masuk salah satu top of mind. Gitu. Tapi kalau lo ngomong 5 tahun lalu atau 7 tahun lalu, belum ada tuh. Kenapa? Karena semua agensi yang ada ngurusin brand besar. Semua agensi yang ada ngurusin perusahaan-perusahaan gede. Kenapa? Mereka nggak mau masuk di UMKM. Ya udah. Itu kan salah satu contohnya ya, maksud gue ya. Terus kalau kalian mau masuk, oh tapi kalau gitu bisa dong gue jadi saingan lo. Ya bisa juga sih. Cuma biasanya jarang yang selamat. Sadis banget gue ngomong gak ya. Lanjut. Yang ketiga, kalian juga perlu bisa bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang bakal ada. Kemungkinan tuh kayak gimana sih? Contoh gini. Contoh ya, inget gak? Zaman COVID, dimana dulu kalau di riset semua produk masker. Oke. Terus atau COVID-nya mau hilang. Nah, artinya kan kemungkinan tersebut hilang nih. Ketika itu COVID-nya nanti tahu-tahu masker udah nggak diperluin lagi, lu ada nggak cara buat kaburnya? Jadi kayak apa ya? Kalau lu harus selalu siap dengan berbagai kemungkinan yang ada. Gitu. Kalau ini nggak ada gimana? Ada nggak cara kedua? Ada nggak cara ketiga? Ada nggak cara keempat? Contoh gini, sesimpel gini. Buat kalian yang jualan herbal, kalian pasti lagi ngalamin sekarang ini kayak jualan di TikTok Shop itu susah banget. Kayak pelanggaran aja mulu, di ban aja mulu, bener nggak? Apalagi kalau kalian jualnya fokusnya pelangsing. Gue kasih bocoran ordal nih. 2025 itu pelangsing udah hampir kagak akan bakalan bisa jualan di TikTok. Dimulai dari mereka nanti di iklan aja nggak bisa, nggak boleh di ads. Gitu. Kenapa? Karena memang itu produk yang di ban. Nah, ketika lo di ban, kayak gimana nih? Ada nggak cara lain shiftingnya? Gitu. Misalnya kalau kalian selama ini cuma tahu, oh gue cuma tahu cara jualan tuh di TikTok. Kan di TikTok lu pernah tutup, inget nggak? Terus seller TikTok yang dulu tutup langsung bingung. Wah, gue pindah ke Shopee, gue pindah kemana, gue pindah kemana. Gitu kan. Dan di situ harus mikir, caranya gimana? Gitu kan. Nah, itu harus bisa kayak gitu. Nah, cuma ketika ngelakuin ini, memang ini juga bukan hal yang gampang ya. Makanya dari awal, lakuin yang keempat. Yang keempat apa? Lu udah punya strategi buat jualan tuh kayak gimana. Jadi kayak contoh gini, oke, gue mau bikin produk A, kira-kira target marketnya siapa, gitu ya. Jangan cuma kayak lu bikin produk terus mana banyak yang beli, terus pembelinya siapa? Semua orang. Wah udah deh. Gue ketemu banyak banget orang yang kayak gitu, bilang semua orang dan ujung-ujungnya nggak pernah ada yang jadi. Kenapa ya? Karena memang nggak bisa lu jualan ke semua orang. Jadi rancang dulu strateginya buat siapa. Terus kira-kira mereka ini adanya di mana? Karena bisa jadi kayak contoh kita melakukan cara A, ini gagal. Ya udah, kalau gagal lakukan cara B, lakukan cara C, lakukan cara D, lakukan cara E. Dan di situ kita harus pindah sampai ketemu yang cocok. Gitu. Kalau kita misalnya mempertahankan produknya, atau kita bisa juga bukan gini, lu jualan tapi yang dipikir tuh bukan produknya, tapi gue mau jualan di platform mana nih? Contoh gini, gue mau jualan pokoknya gue harus sukses di Shopee. Nah, gue lihat karakter Shopee itu kayak gimana. Nah, gue bikin produk yang sesuai sama Shopee. Nah, berarti kan produk gue yang diganti. Kalau misalnya lu nggak mau kayak gitu, platformnya yang diganti. Caranya yang diganti. Nah, mana yang paling enak? Dan yang kelima, yang paling penting juga adalah evaluasi. Jadi lu begitu udah ngelakuin A, kita lihat nih. Oke, udah lakuin A, hasilnya adalah seperti ini. Untung apa rugi? Oke, rugi. Kira-kira ada nggak kemungkinan bisnis gue bisa untung? Kalau rugi, kenapa nih ruginya? Gitu. Karena gini, jujur ketika kita bikin Dimea, kita sekarang dari 1-2 bisnis, sekarang mungkin kita udah punya beberapa lini bisnis. Apakah lini bisnis kita semuanya untung? Enggak. Yang rugi ada nggak? Ada. Terus yang rugi diapain? Ya dilihatlah, dihitung lah. Ini ruginya ada batas ruginya sampai berapa. Kalau misalnya batas ruginya udah lewat dan ini memang kita berat, kita matiin. Terus kalau udah matiin apa? Ya bikin lagi yang baru.
gitu kan. Sesimpel itu. Jadi kayak buka tutup buka tutup buka tutup buka tutup, evaluasi gitu kan. Nah yang pasti dievaluasinya tuh harus jelas. Jadi contoh kayak gini, lu harus tahu nih, kalau lu kalah atau kalau lu menang, menangnya kenapa, kalau kalah kalahnya kenapa. Nah kalau udah tahu menangnya kenapa kalahnya kenapa, kan lebih enak buat kita evaluasi, bener nggak? Nah buat kalian nih yang ngerasa aduh kayak kok kalau gitu berat juga ya gue buat bikin bisnis, ada nggak sih yang bisa bantuin gue buat bisnis gue bisa jalan? Tenang, gue tahu ada satu program pendampingan konsultan yang bakal bantuin kalian buat lebih berkembang. Namanya pendampingan konsultan orang dalam, gitu ya. Jadi di situ kalian juga bisa dibantu dari banyak insider info tentang berbagai platform tentang gimana caranya buat kalian jualan. Dan di situ juga bisa dirancangin kayak strategi lu jualan tuh harus kayak gimana sih? Oh, lu tuh harus ngelakuin A, lanjut ke B, lanjut ke C, lanjut ke D, dan lain sebagainya. Oh ya, sebagai penutup, kalau masih ada yang lu bingung, lu bisa tulis pertanyaan kalian di komen. Jangan lupa buat like juga dan kirimin video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh